Letak geografis Indonesia yang strategis menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat lalu lintas perdagangan dunia. Dalam hal ini, dibutuhkan peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau disingkat DJBC dalam mengawasi arus masuk dan keluarnya barang. Awalnya, pemeriksaan fisik oleh DJBC dilakukan atas setiap barang yang keluar atau masuk ke Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus berkembang, maka DJBC memberikan kemudahan-kemudahan untuk memperlancar kegiatan tersebut. Kemudahan-kemudahan itu mengakibatkan pengawasan di awal kegiatan kepabeanan dan cukai menjadi kurang maksimal, serta memunculkan adanya aturan-aturan baru yang belum banyak diketahui oleh perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu unit yang memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam dan komprehensif, sehingga dibentuklah Direktorat Audit demi terwujudnya pengawasan yang optimal. Direktorat Audit merupakan salah satu unit eselon 2 di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memiliki kewenangan untuk melakukan audit di bidang kepabeanan dan cukai. Dalam pelaksanaan tugasnya, audit dilaksanakan oleh pegawai DJBC yang berkompeten dan bersertifikasi. Demi terwujudnya sinergi dan peningkatan profesionalisme, Direktorat Audit juga menjalin kerjasama dengan instansi-instansi lainnya seperti Direktorat Jenderal Pajak dalam bentuk Joint Audit dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam bentuk Tim Optimalisasi Penerimaan Negara. Perlu diketahui yang menjadi objek audit di antaranya importir, eksportir, pengusaha TPS, TPB atau perusahaan penerima fasilitas, PPJK, pengusaha pengangkutan, pengusaha pabrik, importir barang kena cukai, penyalur barang kena cukai, pengusaha penerima fasilitas barang kena cukai. Pemilihan daftar perusahaan yang akan diaudit diperoleh melalui mekanisme manajemen resiko. Pelaksanaan penugasan audit dapat dilakukan secara terencana atau sewaktu-waktu. Jika diduga terdapat indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan informasi dari unit lain, maka Direktorat Audit berwenang untuk melakukan audit investigasi. Pelaksanaan kegiatan audit diawali dengan penentuan daftar perusahaan yang akan diaudit. Kemudian, perusahaan-perusahaan tersebut akan diundang untuk menghadiri pengarahan oleh Direktorat Audit dengan tujuan untuk memberikan gambaran kepada perusahaan mengenai proses audit yang akan dilaksanakan agar mendapatkan persepsi yang sama. Tahap selanjutnya, auditor menuju ke lokasi di mana tempat perusahaan berada. Berbagai moda transportasi pun dilakoni oleh para auditor. Sesampainya di perusahaan, perwakilan dari perusahaan berkewajiban menjelaskan gambaran umum perusahaan seperti proses bisnis, sistem pengendalian internal, dan lain-lain. Auditor akan melakukan 2 pemeriksaan, yaitu pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik untuk mendapatkan keyakinan yang memadai atas pemberitahuan yang telah diberitahukan perusahaan kepada DJBC. Pada pemeriksaan dokumen, auditor akan meminta data dan dokumen terkait kegiatan kepabeanan dan cukai. Namun, jika perusahaan menolak atau tidak mau bekerja sama, maka auditor berwenang untuk memberikan peringatan hingga jangka waktu yang ditentukan. Jika perusahaan masih menolak, maka perusahaan akan dikenakan sanksi. Pada pemeriksaan fisik, auditor memeriksa keberadaan barang, baik dari sisi jumlah maupun jenis barang. Tak hanya menguras otak, tapi ketahanan fisik pun juga dibutuhkan seorang auditor untuk menuntaskan tugas ini. Setelah auditor memperoleh informasi, data, dan dokumen pendukung yang dirasa cukup, selanjutnya auditor akan melakukan pengujian atas kegiatan kepabeanan dan cukai yang dilakukan. Apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak?
Hasil dari kegiatan audit tersebut dituangkan dalam bentuk laporan hasil audit atau LHA yang akan ditindaklanjuti dengan penerbitan surat penetapan bila terbukti adanya pelanggaran yang mengakibatkan kurang atau lebih bayar, serta surat tindak lanjut hasil audit berupa rekomendasi kepada perusahaan dalam hal perbaikan sistem pengendalian internal atau perbaikan sistem dan prosedur kepabeanan dan cukai. Hasil dari kegiatan audit bea dan cukai diharapkan mampu untuk meningkatkan kepatuhan dan pengetahuan pengguna jasa terhadap peraturan kepabeanan dan cukai. Selain itu, hasil audit juga dijadikan sebagai informasi bagi unit terkait dan bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan untuk penyempurnaan peraturan perundang-undangan serta sistem dan prosedur pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai. Audit bea dan cukai juga berperan penting dalam mengamankan penerimaan negara yang dapat digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untukmu, Indonesiaku.